Halo kawan, Lucky di sini yang selalu setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan menceritakan alur cerita dari film epik, mengisahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak gadis sematawayangnya yang mengalami keterbelakangan mental serta fisik. Peran Bu adalah drama sosial Tamil dari negeri Bollywood yang dirilis tahun 2019. Film ini berhasil memikat penontonnya sehingga mendapatkan rating 9,1 di situs film imdb.com. Penasaran kan? Sebelum kita mulai alur ceritanya, Loki ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Scene diawali seorang pria yang bernama Amu Davan. Kita panggil saja Amu, adalah seorang kepala keluarga sekaligus tokoh utama di film ini. Sebagai kepala keluarga, Amu bekerja ke luar negeri selama 11 tahun untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan saat Amu pulang, seharusnya Amu mendapatkan kegembiraan. Akan tetapi di sini Amu mendapatkan cobaan. 5 menit sebelum Amu sampai ke rumahnya, istri Amu meninggalkan anak dan rumahnya. Dikarenakan istri Amu sudah tidak kuat lagi menerima cacian dari tetangga bahkan dari ibu dan ipar Amu terhadap anak mereka. Istri Amu memilih pergi dan kawin lagi dengan seorang pria lain. Kemudian Amu bertemu dengan putrinya yang bernama Papa. Amu tidak banyak berinteraksi dengan Papa dikarenakan Papa mengalami keterbelakangan mental dan fisik sehingga Papa hanya bisa berteriak tidak jelas. Scene berlanjut pada hari-hari Amu selanjutnya yang perlahan mendekati Papa agar mereka mendapatkan kedekatan emosional. Sampai pada akhirnya, pada suatu ketika Amu mendapati keponakannya sedang menirukan tangan dan kaki Papa. Sampai-sampai adik iparnya memarahi keponakannya tersebut. Kemudian adik ipar Amu melontarkan kata-kata agar Amu pindah rumah. Karena adik iparnya khawatir terhadap anaknya akan mengalami hal yang sama dengan Papa karena ia sering menirukan sikap Papa. Tak sampai di situ saja, anggota asosiasi warga juga melontarkan keluh kesah mereka terhadap Amu tentang teriakan Papa yang sering terdengar warga dan itu membuat warga sekitar risih. Mendengar kata-kata itu, Amu langsung membawa Papa pindah rumah agar tidak ada yang dapat memaki Papa lagi. Amu membawa Papa pindah ke rumah yang Amu sewa, yang jauh dari keramaian kota. Akan tetapi, sesampainya di rumah baru, Papa terlalu mengurung diri di dalam kamar dan tidak pernah berinteraksi dengan Amu. Sampai suatu ketika, Amu membawa seekor kuda ke rumahnya sebagai hadiah kepada Papa. Dari situlah, Papa mulai sedikit demi sedikit berinteraksi dengan Amu. Setiap hari, Amu menghabiskan waktu bersama Papa. Sampai suatu ketika, Amu ingin bekerja. Akan tetapi, Papa tidak membolehkannya karena dia merasa akan sendirian di rumah. Sebab itulah Amu berpikir kalau Amu membutuhkan pembantu untuk menemani Papa. Keesokan harinya, Amu mendapati seorang wanita yang tidak dikenal berada di depan rumahnya. Wanita tersebut bernama Fadilasmi atau kita sebut saja Mimin. Mimin ini menawarkan diri untuk menjadi pembantu Amu tanpa bayaran. Cukup makan dan tempat tinggal untuknya. Amu mengiyakan dengan syarat Mimin harus menjaga anak Amu yaitu Papa. Pada saat Mimin melihat Papa, ia merasa iba melihat kondisi Papa dan Mimin siap mengurus Papa dengan sepenuh hati. Setiap hari Mimin selalu menemani dan menghibur Papa sehingga hari-hari Papa mulai dipenuhi dengan tawa. Seiring berjalannya waktu, Amu mulai merasa tertarik dengan Mimin dan seringkali memperhatikan Mimin di setiap ada kesempatan. Suatu ketika, Amu pulang kerja dan tidak sengaja melihat Mimin sedang berada di pinggir jalan dengan seorang laki-laki. Amu merasa gelisah akan hal itu sehingga ketika Mimin tiba di rumah, Amu langsung bertanya kepada Mimin siapakah laki-laki yang bersamanya tadi. Mimin menjawab bahwa ia tadi bersama dengan pamannya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka sama-sama menyadari perasaan masing-masing dan memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Amu dan Mimin menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan bahagia. Namun, suatu hari ketika Amu pulang bekerja,
ia bertemu dengan Paman Mimin yang pernah Amu temui bersama Mimin pada waktu lalu. Tanpa rasa sungkan, Amu menyapa dan mengajak sang paman untuk berkunjung ke rumah Amu. Sesampainya di rumah, Amu membangunkan Mimin yang sedang tertidur untuk menjamu Paman Mimin. Namun, di sana Mimin merasa terkejut akan kedatangan sang paman. Akhirnya, tibalah waktu untuk istirahat. Di sana Amu menemani paman untuk beristirahat. Sebelum tidur, Amu menanyakan nama sang paman, dan paman menjawab ia bernama Babu. Di sanalah terjadi interaksi percurhatan. Amu mulai bercerita tentang kehidupannya dengan Mimin kepada Babu bahwa mereka sudah menikah. Dan ia merasa dunia lebih berwarna setelah Mimin masuk dalam kehidupan Amu. Singkat cerita, pada keesokan harinya Babu pamit kepada Amu untuk pulang. Mimin melihat kepergian Babu di depan teras dengan raut wajah yang suram. Hari-hari pun berjalan. Namun kehidupan Mimin tidak seperti sebelumnya. Karena di sini Mimin ingin membunuh Amu dan Papa. Mimin mulai menyusun rencana untuk membunuh Amu. Namun ketika ia ingin melaksanakan aksinya, ia tidak sampai hati untuk membunuh Amu karena rasa cinta Mimin kepada Amu. Mimin mengubah rencananya untuk membunuh Papa terlebih dahulu. Suatu ketika, Mimin mengajak Papa pergi ke sumur untuk bermain bersama. Di sana Mimin ingin membunuh Papa dengan cara menenggelamkan Papa di sumur itu. Saat ingin melakukan pembunuhan terhadap Papa, ia merasakan hal yang sama ketika ia ingin membunuh Amu. Di sana Mimin ragu untuk menenggelamkan Papa. Namun tidak disangka aksinya diketahui oleh Amu dan Amu mendorong Mimin serta mengusir Mimin dari rumah Amu. Jahat sekali ya si Mimin ini. Scene berpindah. Pada suatu hari, banyak sekali orang datang ke rumah Amu untuk bertemu dengannya. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah kelompok mafia. Mereka datang untuk meminta bagian hak harta perceraian Amu dengan Mimin. Di sana, terbongkarlah bahwa semua kejadian sebelumnya sudah direncanakan oleh para mafia untuk merebut harta Amu dengan cara menggunakan Mimin sebagai alat. Di sana juga terbongkar bahwa Babu paman Mimin sebenarnya adalah suami Mimin sendiri. Sungguh malang nasib Amu, guys. Singkat cerita, semua harta yang dimiliki Amu beralih ke tangan para mafia. Amu dan Papa terpaksa pergi dari rumah mereka menuju kota. Amu memulai kehidupan baru di kota dengan Papa. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil. Setiap harinya, Amu bekerja sebagai supir taksi dan meninggalkan Papa di rumah kontrakan. Pada suatu pagi, Amu melihat ranjang Papa terdapat bercak darah. Amu sadar bahwa Papa sudah mulai memasuki menstruasi pertama. Papa meminta pembalut kepada Amu. Karena sebelumnya tidak ada yang menggunakan pembalut, maka Amu pergi ke sebuah toko untuk membeli pembalut. Keesokan harinya, Papa jatuh sakit. Amu sebagai sosok ayah yang baik dengan rendah hatinya merawat Papa. Namun, Papa tidak kunjung sembuh. Kemudian, Amu membawa Papa untuk periksa ke dokter. Sesampainya di klinik, dokter memberitahu bahwa Papa mengalami infeksi akibat pembalut yang digunakannya tidak benar. Dokter memberikan resep obat kepada Amu. Ketika Amu hendak pulang, dokter menyarankan Amu agar Papa diletakkan di tempat disabilitas, agar mentalnya tidak autis dan biasa berinteraksi pada sosial sekitar. Sesampainya di kontrakan, Amu terus-menerus memperhatikan Papa, sembari memikirkan kata dokter tersebut. Dan pada akhirnya, keputusan Amu mengantarkan Papa ke tempat yang disarankan dokter itu tadi. Sesampainya di sana, Amu melihat Papa ceria karena di sana Papa dibimbing dengan baik. Dan Amu disarankan untuk kembali setelah 3 hari kemudian. Saat Amu ingin pulang, Amu bertemu dengan salah satu anak penghuni tempat itu. Anak tersebut berkata, "Jangan tinggalkan adik di tempat ini karena mereka akan memukulnya." Tidak lama anak itu bicara, petugas menghentikannya dan membawanya masuk. Amu pun menuju ke mobilnya sembari memikirkan kata-kata dari anak tadi hingga malam. Malamnya, Amu mendengarkan teriakan Papa yang mencarinya. Dengan berat hati, Amu merelakan Papa berteriak
karena itu adalah hal baik yang disarankan oleh dokter. Akhirnya Amu pergi dari sana. Ih, sedih ya. Hari demi hari Papa lewati di dalam tempat disabilitas itu ditemani dengan anak laki-laki yang menjadi seorang kakak bagi Papa. Sampai hari ketiga, saat Amu menjenguk Papa, Amu mencoba memberikan permen kepada Papa, akan tetapi Papa menolak, seolah Papa merajuk kepada Amu. Tiba-tiba datanglah anak laki-laki itu tadi dan menyuruh Papa untuk memakan apa yang diberikan oleh Amu. Pada akhirnya, Papa pun memakannya. Sepulang dari tempat disabilitas, Amu mencari kontrakan yang akan ditempati Amu dengan Papa. Tanpa sengaja, Amu bertemu dengan Mira, yang mana ia adalah teman Amu. Mira juga mencarikan tempat tinggal untuk Amu, sampai Amu menemukan tempat yang pas dan layak untuk Amu dan Papa tempati. Scene beralih kepada Amu yang hendak menemui Papa di tempat disabilitas. Akan tetapi, petugas disabilitas memberitahukan Amu bahwa Papa dan anggota disabilitas sedang berlibur keluar dan akan datang besok sore. Akhirnya Amu kembali ke mobilnya, akan tetapi di tengah jalan, Amu dipanggil oleh anak yang biasa Amu temui. Ia berkata kalau Papa sedang berada di atas dan sedang dipukuli. Mendengar hal itu, Amu bergegas menuju ke atas. Dan ternyata pihak disabilitas membohongi Amu. Ternyata Papa memang berada di atas dengan kondisi yang luka-luka. Melihat hal itu, emosi Amu memuncak dan menghajar pengurus tempat disabilitas, kemudian membawa pulang Papa dari sana. Amu dan Papa menuju pantai dekat kontrakan barunya. Amu berniat untuk mengakhiri hidupnya dan juga Papa. Mereka berjalan menuju tengah pantai, akan tetapi Papa berteriak dan mencoba untuk menolak. Namun Amu bersikeras menarik Papa ke tengah laut. Tiba-tiba, datanglah Mira menghentikan mereka, dan Mira membawa Papa ke kontrakannya. Mereka pun tinggal bersama dengan lembar kehidupan yang baru. Dan film pun tamat. Ending yang mengharukan. அப்படின்னு எனக்கு புரிய வச்சது. Guys, film ini memberikan hikmah bagi kita yang memiliki kesehatan yang cukup dan fisik yang sempurna. Selagi kita hidup dalam dunia ini, kedua tangan kita diperuntukkan untuk membantu manusia lainnya yang kurang mampu. Jadi, Lucky ingatkan, jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena dunia yang kita tinggali sekarang hanyalah taman singgah sementara. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.